Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini Senin 4 Juli 2022 berjudul Injil dan Rasa Malu. Bahan bacaan kita terambil dari 2 Timotius 1 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Apa yang membuat saudara merasa malu? Apakah karena saudara kurang ganteng, kurang cantik, kurang langsing, kurang tinggi, kurang kaya, dan sebagainya? Saudara merasa malu ketika membandingkan diri dengan orang lain, khususnya mereka yang saudara anggap penting. Banyak orang merasa malu tetapi tidak terlalu ingat, bahkan tidak peduli dari mana akar dari rasa malu tersebut. Akar dari rasa malu adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Kitab Kejadian menulis bahwa manusia diciptakan dalam kondisi telanjang dan tidak malu. Kejadian 2 ayat 25. Setelah jatuh dalam dosa, mereka menjadi telanjang dan malu. Apa dampaknya? Rasa malu seringkali membuat saudara hanya takut kehilangan muka di hadapan sesama, tetapi tidak di hadapan Allah. Rasa malu hanya bersifat horizontal, tetapi tidak vertikal. Saudara bisa tidak mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kekuatan. Dan saudara tidak malu akan hal ini. Saudara juga tidak mengasihi sesama seperti diri sendiri, tetapi saudara pun juga tidak malu akan hal ini. Lalu bagaimana solusinya untuk rasa malu? Sebagaimana yang tadi saya sebutkan di awal. Solusinya adalah kembali kepada Injil Kristus. Hanya di dalam Kristus saudara diyakinkan untuk dikenal sepenuhnya dan dikasihi sepenuhnya. Kalau saudara dikasihi namun tidak dikenal, berarti itu kasih yang semu. Kalau saudara hanya dikenal tetapi tidak dikasihi, maka dipastikan saudara takut untuk membuka diri. Tetapi di dalam Injil saudara diyakinkan bahwa Allah mengasihi saudara meskipun Dia tahu setiap dosa dan kebobrokan saudara. Kesadaran ini akan menolong saudara untuk tidak menjadi sombong serta ketakutan akan ketidakpastian hidup ini. Saudara mungkin masih bertanya, bagaimana mungkin Allah tetap mengasihi saudara meskipun tetap memiliki cacat dosa? Jawabannya adalah karena anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, pernah ditelanjangi sebagai tontonan publik saat Dia dihakimi oleh para manusia berdosa di atas kayu salib. Allah membiarkan semuanya itu terjadi demi saudara dan saya. Karena dosa saudara dan saya, Yesus dipermalukan sedemikian rupa, supaya saudara dan saya tidak pernah lagi merasa malu di hadapan orang lain. Yesus ditelanjangi untuk menanggung dosa saudara, agar setiap orang yang percaya kepadanya dikenakan jubah kebenaran. Dulu saudara telanjang dan malu. Sekarang di dalam Kristus, saudara dan saya berpakaian dan tidak malu. Lalu bagaimana mempraktikkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita secara praktis? Sebagaimana nasihat Paulus kepada Timotius, yaitu untuk tidak malu bersaksi tentang Injil tersebut. Di satu sisi, saudara sungguh menyadari betapa dalamnya rasa malu karena dosa-dosa kita sedemikian rupa, sedemikian menyakiti akan hati Tuhan. Tetapi di sisi lain, saudara harus berani mengatakan bahwa di dalam Kristus malu dan celaku dihapuskannya. Mari kita imani dan kita praktekkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam seluruh hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu kembali menyegarkan dan juga menegur kami. Kami seringkali malu akan keberadaan diri kami. Lewat kebenaran firman Tuhan ini kami diingatkan bahwa di dalam Kristus kami diajar untuk tidak lagi malu mengakui siapakah diri kami.
karena Tuhan yang sudah mengangkat malu dan celah kami sebagai orang yang berdosa yang harusnya dihukum oleh karena itu semua. Engkau menanggungnya di atas kayu salib, memberikan kekuatan, pengharapan, bahkan mengenakan jubah kebenaran kepada setiap kami yang percaya kepadamu. Ajar kami Tuhan, untuk kami tidak malu menyaksikan ini kepada orang-orang di sekitar kami, agar melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.